Semoga yang mencelakai aku sadar, menjadi baik, berbahagia. Kita memakan karma yang pahit, memetik karma yang tidak baik, dan stop. Tidak menanam kejahatan yang baru. Ada contoh Buddhist wisdom yang lain. Saya pernah cerita di sini, tetapi sekarang analisanya lain. Ada seorang pembesar yang cerita dari Tiongkok itu, yang amat tidak senang dengan guru meditasi, amat tidak senang dengan agama Buddha, benci sekali. Satu hari dia datang ke guru meditasi itu. Murid-muridnya tidak senang. Wah, orang ini mau cari gara-gara ini datang ke sini. Apa urusannya? Dia sangat tidak senang dengan agama Buddha, sangat tidak senang dengan guru meditasi itu. Dia tanya, hei pembesar, kalau Tuan melihat, Anda melihat guruku seperti apa? Gurumu seperti kerbau. Marah muridnya. Guruku dihujat, dihina, dikatakan binatang kayak kebo. Marah besar. Lalu sekarang ganti. Pembesarnya tanya, Pak Guru meditasi, kalau Bante, kalau Anda melihat aku kayak apa? Melihat pembesar itu. Guru meditasi mengatakan, kalau aku melihat Tuan besar seperti Buddha. Wah, muridnya marah lagi. Apa Bapak Guru ini? Dikatakan kebu, dikatakan binatang, dihujat, dihina. Sekarang yang menghujat dipuji. Katanya kayak Buddha, disanjung, dihormati. Itulah the common wisdom. Kebijaksanaan umum. The Buddhist wisdom berbeda. Karena Buddhist wisdom adalah uncommon wisdom. Kebijaksanaan yang tidak umum. Bagaimana Buddhist wisdom melihat? Buddhist wisdom melihat. Karena si Tuan besar itu di otaknya di sini berisi kerbau, mulutnya ngomong kerbau. Betul toh? Sing dipikir ke itu kebo, kerbau. Maka yang diucapkan itu kerbau. Tapi guru meditasi itu tidak berpikir sedikit pun yang jelek-jelek. Pikirannya selalu memikirkan yang baik-baik. Maka mulutnya ini, yang diucapkan dari mulutnya ini, kata-kata yang baik. Itulah Buddhist wisdom. Mengapa marah? Siapa yang kerbau? Yang kerbau ya yang ucapkan kerbau itu. Siapa yang Buddha? Yang Buddha bukan pembesar itu. Yang mengucapkan Buddha itu dia Buddha. Itulah Buddhist wisdom. Kebijaksanaan Dhamma. Kebijaksanaan Buddhis. Saudara bisa menangkap ya. Jadi kalau Anda difitnah, dikatakan tidak tahu diri, apalah busuk hatinya berbulu, pantas dikatakan binatang itu. Siapa ini? Siapa yang binatang? Siapa yang busuk? Yang mengucapkan itu pikirannya penuh dengan kebusukan. Guru meditasi itu tidak pernah melihat jelek pada diri orang lain. Tetapi kan dia punya yang jelek-jelek Bante. Iya, itu tidak usah kita bicarakan. Kita melihat yang baik saja. Dan pikirannya selalu diisi yang baik. Maka yang keluar dari mulutnya adalah ucapan yang baik. Anda seperti Buddha. Karena tidak ada kekotoran batin pada pikirannya. Itulah Buddhist wisdom. Buddhist wisdom selalu meminta, cobalah kita melihat kemari dulu. Jangan melihat ke sana dulu, melihat kemari dulu, ke diri kita dulu. Baru kemudian kita melihat ke sana. Kok saya ini tidak dihormati, karyawan saya ini kok luar biasa ini bikin masalah ke sana ke sini. Kemudian orang-orang ini menjegal saya. Marilah lihat kemari dulu. Oh, karma saya berbuah. Saya harus lebih hati-hati, banyak berbuat baik. Baru melihat ke sana. Semoga dia yang berbuat begitu bisa sadar dan menjadi baik. Tetapi kalau melihat ke sana dulu berbeda.
Kalau melihat ke sana dulu isinya kebencian, kemarahan, kejengkelan, penasaran, dendam, dan ingin membalas. Oleh karena itu biasanya kalau ibu bapak mendapatkan masalah, ibu bapak akan datang kepada orang-orang tua, kepada para biku. Kemudian madul. Ya, kami para biku sering, aduh Bante, saya sudah berbuat baik. Saya sudah menjaga diri, saya sudah menempatkan diri saya dengan baik. Kok masih saja dia berbuat begitu, begini, mengganggu saya, menghujat saya, menghalang-halangi saya. Apa yang saudara harapkan dari kami, guru meditasi para biku? Ya mudah-mudahan Bante kan nanti begini tuh. Ya sudahlah, yang sabar. Ya nanti akan lewat. Ini sedang dicoba begini. Kalau Anda datang kepada kami jangan harap dapat begini-begini. Bante, saya ini sudah berbuat baik, saya sudah menjaga diri, sudah hati-hati, masih dihujat, masih dihalang-halangi, masih difitnah. Saya akan mengatakan karmamu sendiri berbuah. Habis. Jawabannya mau bagaimana coba? Apa jawaban yang lebih baik dari itu? Tidak ada. Tidak dikasih Bante, tidak dikasih hiburan. Belakangan hiburannya. Nanti saja. Harus ditembak dulu. Karmamu berbuah. Oh iya. Baru belakangan. Nah, ya menjaga diri. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Kesulitan, hal-hal yang tidak baik, rintangan yang kita alami tidak kekal. Tidak ada di dunia ini yang kekal, yang abadi. Muncul, tenggelam, muncul, tenggelam. Demikian juga keadaan, kejadian, kondisi mental, kecemasan, kegelisahan muncul karena ada kondisi tenggelam. Muncul sebentar atau lama tenggelam, terus begitu. Yang terakhir sekarang. Sudah 1 jam ini lebih. Yang terakhir. Kecemasan yang terakhir. Apakah kecemasan yang terakhir? Yang pertama, kecemasan karena celaan dari masyarakat. Karena masyarakat tidak menanggapi kita dengan baik. Karena masyarakat salah paham kepada kita. Karena masyarakat menghujat kita. Kecemasan yang kedua adalah apa yang nanti akan kita alami. Besok saya mengalami apa, lusa saya mengalami apa. Sang Buddha mengatakan, jiwitang aniatang, hidup ini memang tidak pasti. Sekarang saya di sini, besok sudah di tempat lain. Sekarang saya mengalami ini, besok akan mengalami yang lain. Apa yang akan saya alami nanti, apa yang akan saya hadapi nanti, yang akan kita alami adalah akibat karma kita sendiri. Akibat perbuatan kita sendiri. Jangan takut. Kalau bukan akibat karmamu, peristiwa itu tidak mungkin datang kepada kamu. Yang ketiga, apa yang membuat kita cemas? Sok nek sudah mati gimana Bante? Ya wis. Mau apa? Lalu bagaimana Bante? Apa ya nanti kita mesti mati? Ya mesti. Ya wis. Apa yang terjadi sesudah mati nanti? Sebetulnya agama Buddha tidak terlalu banyak berbicara apa yang kita alami sesudah mati. Apakah harus berjalan di uwat yang sak lembar rambut dan lain-lain ya. Apakah nanti umat Buddha ini bisa masuk surga? Apa guru agung kita Buddha Gautama itu sudah memberi jaminan gitu ya. Kan pernah ada lelucon umat Buddha yang ditanya, Anda menjadi umat Buddha itu sudah dijamin belum masuk surga? Kalau yang agama yang aku anut ini sudah dijamin kalau nanti meninggal masuk surga. Lah gelisah. Umat Buddha ini gelisah. Karena tidak diajari bagaimana menjawab, bagaimana mendebat. Kemudian dia tanya kepada biku.
Bantenya itu mengatakan, coba nanti kalau ketemu teman-temannya yang jalan-jalan itu, yang mengatakan Anda sudah dijamin atau belum, nanti tanya kembali. Nah kalau kamu udah dijamin, oh udah, kami udah dijamin. Berapa toh surga itu? Ya 1, surga ada berapa? Anda menjawab surga dalam agama Buddha 26. Dewa Loka 6. Rupa Brahmaloka 14. Arupa Brahmaloka 4. 6 tambah 16 tambah 4, 26. Apa perlu jaminan? Kalau surga itu 1, seperti ada lubang di sana 1. Bolanya digelindingkan dari sini. Sulit itu. Bisa meleset. Berkali-kali diincer meleset. Nah kalau bolongannya itu 26, tutup mata, bleng, masuk. 26 itu Bapak. Ini kalau dibolongi 26 ini tidak cukup ini. Apa perlu dijamin? Itu tutup mata, bolanya itu melebu. Kan begitu. Jadi bagaimana Bante kesimpulannya? Tidak perlu kita mencemaskan setelah kita meninggal. Kalau Anda mengisi kehidupan ini dengan banyak kebaikan, hal-hal yang bermanfaat, akibatnya tentu akan baik. Tapi kalau Anda mengisi dalam kehidupan ini hal-hal yang tidak karu-karuan, menyakiti orang, tidak ada kejujuran, tidak mempunyai mental yang tegas, yang jelas, suka menipu, mencari muka, melakukan hal-hal yang tidak terpuji, belum saja meninggal, dalam kehidupan ini Anda akan banyak mendapat kesulitan. Nama tercela, tidak dipercaya, dihindari banyak orang, disingkirkan. Hidup tidak tentram, tidak tenang, tidak bahagia. Tidak nyaman. Merasa tidak ada artinya hidup ini, itu neraka. Itu kondisi yang tidak baik, itu alam yang tidak baik yang Anda alami dalam kehidupan sekarang ini juga. Dalam salah satu khotbah Buddha Gautama mengatakan, neraka dan surga Anda bisa mengalami sekarang juga. Apalagi setelah meninggal. Tetapi kalau Anda merasa hidup Anda berguna, saya tidak menjadi biku, saya tidak menjadi rohaniwan, tapi saya ingin menggunakan hidup ini semaksimal mungkin supaya berguna, bermanfaat, berfaedah untuk orang lain. Anda merasa puas. Kalau Anda bisa menolong orang yang sakit, kasih obat, orangnya aduh, matur nuwun, ya saya terima kasih sekali. Oh, kita merasa puas. Itu suatu kebahagiaan, itu surga. Itu surga. Anda mempunyai sedikit materi, tidak kekurangan. Anda bisa melakukan hal-hal yang baik untuk orang banyak, menolong mereka semampu ibu bapak dan saudara-saudara. Punya waktu untuk meditasi, punya waktu untuk mendengar dhamma, punya waktu untuk menolong yang lain, menjaga ucapan, banyak teman, disenangi, dihargai, dihormati, itu surga. Dalam kehidupan sekarang ini juga kita bisa menikmati surga. Dalam kehidupan sekarang ini juga kita bisa menciptakan neraka. Siapa yang menciptakan? Kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Jadi nanti kalau meninggal bagaimana ya Bante? Saya cemas, ya salahnya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa remote ya, mengambil kecemasan itu. Yang bisa mengambil kecemasan itu harus Anda sendiri. Bagaimana caranya? Ya, selain pengertian yang kita punyai, pengetahuan yang kita punyai, kita harus mempunyai latihan. Harus ada sesuatu yang kita lakukan, kebajikan yang kita lakukan, nilai-nilai yang baik yang kita lakukan. Tidak ada kegelisahan. Siap mati? Oh siap, saya siap mati. Sekarang pun ya siap, nanti ya siap. Tapi kalau bisa ora loro gitu. Lah bisa Bante, ya terserah karma kita. Tergantung ya.
Depend on our own karma, tergantung pada karma kita. Kalau karmanya banyak menyiksa dan sebagainya, mempunyai pikiran yang buruk-buruk, ya mungkin tersiksa juga. Tidak itu Bante, dari hidup yang lampau bisa berbuah. Tidak sekarang, mungkin dari hidup yang lampau. Mahamoggallana, siswa utama, yang kalau dipatung itu ini Sang Buddha, ini Sariputra, ini Moggallana. Luar biasa. Mempunyai kesaktian, mempunyai kegaiban, arahat lagi, orang suci lagi, murid utama lagi. Meninggalnya bagaimana? Sebelum meninggal itu dipotong-potong oleh perampok itu, oleh orang-orang jahat. Beliau dikejar, lari. Beliau bisa menghilang, dikepung ya di satu gubuk di rumah ini, masuk, dan Moggallana tidak ada. Sudah di tempat lain, dikepung lagi berkali-kali. Bante Moggallana menyadari, mengapa orang ini selalu mengejar saya dan selalu terkejar dan selalu terkepung. Oh, karma saya berbuah ya, saya terima. Beliau dipotong, dipotong ini, potong itu. Karena dulu dalam hidupnya yang lampau, entah kapan dia pernah bersekongkel dengan teman-temannya untuk membunuh orang tuanya sendiri. Lama sekali itu masih ada sisa-sisa karma jahat itu berbuah. Dia terima. Ya sudahlah, akibat karma berbuah. Tapi beliau tidak mati. Beberapa detik, beberapa saat kemudian beliau meninggal. Karena beliau mempunyai kesaktian, setelah puas itu dicacah-cacah, dipotong-potong itu setelah puas, Moggallana, arahat Moggallana bisa mengembalikan itu, badannya itu utuh kembali. Kemudian dia mencari Buddha, dia menghormat. Waktu saya meninggal sudah sampai guru, izinkan saya meninggal. Habis. Itu akibat karma berbuah, sisa-sisa dari karma berbuah. Meskipun Bante Moggallana itu dikatakan murid kepala, arahat yang luar biasa di antara dua murid Sang Buddha, Sariputra dan Moggallana. Apalagi kita. Mengapa Sang Buddha pernah digelundungi batu oleh Dewadatta? Tidak kena, batunya terlalu terbelah, tapi ada segumpalan ini yang kena jentiknya, jentik kaki, kelingking kaki sampai berdarah. Mengapa pernah 1 minggu tidak makan, lupa ngirim? Mudah-mudahan kalau Bante berwasa di sini tidak sampai lupa ngirim 1 minggu. Itu Sang Buddha lupa ngirim tidak kasih makan 1 minggu. Suatu ketika ada sesuatu, ada orang yang sentimen ya. Beliau tidak bisa masuk ke kota dan macam-macam. Ada kemudian seorang wanita yang dikirim oleh orang yang tidak senang. Tiap sore dia datang ke wihara, tidur di depan. Kemudian pagi pulang, kalau ditanya dari mana kamu? Dari wihara. Loh, semalam di mana? Di wihara. Di wihara mana? Tempat Sang Buddha. Lama-lama perutnya jadi besar. Orang curiga, apa yang dilakukan ini oleh Buddha? Siapa tahu. Setelah makin besar, dia menuntut masuk ke wihara, minta Buddha bertanggung jawab. Apa jawab Buddha? Beliau tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau beliau mengatakan tidak, orang tidak percaya. Andai kata iya, tentu mengatakan tidak. Buddha mengatakan yang sebenarnya tahu hanya saya dan kamu. Siapa yang sebenarnya tahu? Hanya saya dan kamu. Apa yang kamu lakukan itu yang benar, yang tahu hanya kamu sendiri dan saya. Lalu itu karena saking gedenya, lalu kebrojolan itu. Bantalnya itu jatuh. Cinca Manawida. Kalau ibu bapak membaca Jaya Manggala Gata itu ada cerita Cinca. Ada lagi Sundari Nanda yang dibunuh. Wanita dikubur di belakang wihara. Dicari. Tidak ketemu berhari-hari. Akhirnya ketemu di belakang wihara, dikubur. Kemudian yang tidak senang pada Sang Buddha meniupkan isu. Sang Buddha berbuat yang tidak baik, pelanggaran seksual dan lain-lain. Wanita itu dibunuh dan dikubur di belakang wihara. Hampir waktu itu, kalau tidak Raja Bimbisara, Raja Pasenadikosala mungkin percaya.
Tapi dikatakan betapa banyak kebajikan yang dilakukan oleh Buddha. Betapa banyak. Seorang Buddha tidak mungkin mati terbunuh. Tidak mungkin. Dan kalau dia mendapatkan masalah yang hebat, tidak mendapatkan makan, mendapatkan fitnah, tidak lebih dari 7 hari. 7 hari skandal itu terbongkar. Ada pertapa lain, ada orang lain yang membunuh wanita itu dan dikubur di belakang vihara. Kemudian dia menimpakan fitnah itu kepada Sang Buddha. Mengapa Bante? Mengapa Buddha masih kena fitnah Sundari? Mengapa Sang Buddha masih kena fitnah Cinca Manawika? Mengapa Sang Buddha masih diancam hidupnya oleh Dewadatta? Mengapa? Jawabannya sama. Meskipun itu terjadi pada pribadi Buddha, jawabannya adalah ini sisa-sisa karma jelek yang dibuat oleh Buddha sendiri sebelum menjadi Buddha dari kehidupan yang lampau. Masih bisa berbuah Bante? Masih. Siapa yang bisa stop karma? Kalau memang itu kuat sekali. Buddha terima. Tetapi beliau mengerti. Berbeda dengan kalau kita menerima karma jelek kita. Yang timbul adalah marah, dendam, benci, menghujat, ingin membalas. Buddha menerima dengan sadar. Karmaku berbuah. Dan beliau melihat karma yang mana. Kalau bukan karma beliau, tidak mungkin itu datang pada beliau. Sekalipun beliau sudah mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha. Beliau pernah kena pusing beberapa kali ya. Kadang-kadang sukar untuk sembuh ya. Beberapa saat itu lalu sembuh, pusing lagi. Buddha mengatakan, dulu saya pernah lahir sebagai anaknya nelayan. Kalau ayahku pulang membawa ikan yang banyak, yang klepek, aku merasa senang. Senang melihat pembunuhan bisa menimbulkan pusing. Jadi kalau saudara pusing tidak sembuh-sembuh itu mungkin dulu saudara senang melihat pembunuhan. Simpati melihat pembunuhan, senang melihat pembunuhan, senang melihat kejahatan. Meskipun Anda tidak melakukan sendiri, akan menimbulkan dampak. Meskipun Buddha mencapai pencerahan, menjadi Buddha, dikatakan sempurna kebijaksanaannya, sempurna kesuciannya, karma itu masih berbuah. Apalagi kita. Lalu bagaimana Bante untuk menghadapi itu? Hadapilah dengan pengertian yang benar. Segala sesuatu yang muncul tidak kekal. Akibat karma muncul, iya tidak kekal. Dengan modal pengertian, dengan latihan, dengan kebajikan yang kita lakukan, dengan meditasi yang kita lakukan, kita akan menerima dengan kadar batin yang cukup kuat, meskipun kita belum arahat. Itulah cara mengatasi kecemasan. Jadi semua orang punya Bante? Iya punya, tergantung kadarnya. Makin baik pengertian kita, wawasan kita, makin baik latihan kita, makin baik kebajikan makin banyak kebajikan yang kita lakukan, kecemasan itu akan makin berkurang. Tapi kalau Anda tidak mau berusaha, Anda tidak bisa membuang kecemasan itu. Dan Anda tidak bisa bersembahyang pada Buddha, pada Bodhisattva. Please remove my worries, my kecemasan dan rasa tidak tenang, kebingungan, kemudian tidak bisa. Anda harus berusaha sendiri untuk remove kecemasan, kebingungan, kegelisahan. Ya pelan-pelan. Dulu saya pernah menjadi biku muda. Demikian juga biku-biku yang muda. Kalau mau khotbah, mau ceramah, cemas saya. Piye? Apalagi kalau jadwalnya sudah dibikin seperti Pak Joni, Pak Johan. Jadwalnya apa? Judulnya ini Bante. Wah, gimana ini? Dalang anyaran ini tidak banyak bisa punya cerita ini. Gimana ini? Cemas. Bagaimana audiensnya nanti siapa? Kalau ditanya tidak bisa menjawab bagaimana? Cemas. Bagaimana mengatasi kecemasan itu Bante? Ya harus belajar. Menambah pengetahuan, menambah pengertian, kemudian latihan.
Kalau ada kesalahan, koreksi, belajar, latihan dengan niat yang baik, itikat yang baik, bisa. Sekarang saya tidak kehabisan cerita, saudara. Ayo Pak Joni, Anda mau minta lakon apa? Lakon yang aneh, saya akan buat sendiri cerita yang aneh. Latihan. Tidak bisa dengan simply, dengan sederhana, oh Brahma, oh Buddha, berikan inspirasi, aku mau khotbah supaya aku mampu. Tidak bisa. Menurut agama Buddha, permohonan doa-doa itu hanya membantu emosi kita tidak cemas. Tapi kalau Anda tidak belajar, Anda tidak mempunyai latihan, tidak mampu memberikan, tidak mampu melakukan pekerjaan, tidak mampu berceramah yang baik, ya tetap selalu cemas. Mohon, meminta, berdoa, ya, mengurangi gejolak emosi, tapi tidak menyelesaikan masalah. Terakhir satu contoh, tapi saya harus mengatakan ini zaman dulu, tidak zaman sekarang. Kalau saudara naik mobil, suratnya tidak lengkap, STNK-nya belum keluar, atau saudara tidak punya SIM, kemudian di depan ada momen, saudara cemas tidak? Wah, mau muter tidak bisa, sudah diketahui, kemuter bisa dikejar. Cemas. Tetapi kalau di samping saudara ada yang pangkatnya tinggi, kapten, paling itu yang rahasia itu kopral atau apa, aman. Cemas? Tidak, saya tidak cemas ya. Apa betul itu cara untuk menghilangkan kecemasan yang baik? Tidak. Di samping saya ini ada yang pangkatnya lebih tinggi apa ya, sersan mayor misalnya begitu. Itu paling kerucuk balok 2 itu. Ya. Tidak cemas? Tidak Bante, tenang. Ini cerita zaman dulu, sekarang mungkin sudah tidak begitu ya. Sampai ke sana, wah komandannya sendiri yang rahasia, habis. Menghilangkan kecemasan dengan cara yang semu. Cari backing. Bagaimana Bante supaya saya tidak cemas? Ya dilengkapi toh. Kalau surat Anda lengkap, saudara punya SIM lengkap semua, ayo mbok ada momen peng 10 ora apa-apa. Tidak cemas. Itu cara mengatasi kecemasan yang benar. Kita tidak mencari backing. Sang Buddha ini, umat Buddha ini cari backing pada Sang Buddha? Oh tidak. Meskipun Sang Buddha, saya tidak cari backing pada Sang Buddha. Siapa yang menjadi backing Bante? Pengetahuan saya, pengertian saya, latihan saya. Pertama, suatu ketika ada perubahan. Kirim telegram, itu pertama kali dulu ditulis. Naskahnya lalu dihitung berapa suku kata bayar. Lama-lama tidak ditulis, pakai komputer. Disuruh mengetik. Lah itu bikin kecemasan itu. Mereka-mereka yang tidak bisa. Pak, saya tidak bisa. Tidak bisa ngetik saja. Tidak bisa saya. Hingga suatu ketika kalau harus kirim telegram lagi, dia gelisah. Gimana ini? Saya mengajak keponakan saya. Kok kowe sing ngetike yo? Iya Pak, saya ngetikkan. Cemas sekarang? Enggak Bante, saya punya keponakan yang bisa ngetik telegram. Tidak cemas. Nah kalau keponakannya enggak ada bagaimana? Cari backing bukan mengatasi kecemasan yang baik. Bagaimana Bante yang baik mengatasi kecemasan yang baik? Ya belajar. Belajar bagaimana ngetik di komputer. Wis ora usah keponakan, ora usah pembantu yang lain-lain. Aku wis iso ngetik dhewe, tidak cemas. Kalau Anda mempunyai perbuatan yang benar, sikap yang benar, kalau salah ya mengaku salah apa adanya ini, tidak menyembunyikan, tidak menutup, tidak mencari backing, tidak ada yang dicemaskan.
Dulu saya pernah ditanya waktu menjadi biku baru-baru, dan saya diberitahu, kalau nanti ada umat bertanya, Bante tidak bisa, kamu tidak bisa, biku-biku yang senior mengatakan, bilang aja, mohon maaf saya tidak tahu jawabannya, selesai. Jangan ilmu gatok, dipikir-pikir sendiri, dijawab-jawab sendiri, tidak benar nanti. Saya jawab, kalau tidak bisa, maaf saudara ya, saya tidak bisa menjawab pertanyaan saudara itu, sangat sulit. Tidak cemas toh? Apanya yang cemas? Terus terang, raiso aku tidak bisa. Tapi kalau Anda berlagak seperti bisa, mereka-reka timbul kecemasan. Apa benar ini ya? Nanti jangan-jangan pertanyaan jawaban saya ini salah. Kemudian ada orang lain menjawab yang lebih benar. Kemudian terjadi dispute, terjadi perdebatan. Yang lebih baik tidak bisa mengatakan tidak bisa. Selesai. Kita tidak menyembunyikan sesuatu. Dan di dalam kehidupan sehari-hari hal itu sangat penting. Hal yang kecil-kecil kalau kita, ya sudah ini. A ya A, B ya B, selesai. Orang lain salah paham Bante. Yang penting ada niat yang baik. Ada motivasi yang baik. Itu akan membuat bobot. Ya, memberikan bobot. Apa yang kita lakukan itu tidak salah. Jadi Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, bagaimana mengatasi kecemasan yang terakhir, kematian? Marilah kita membuat persiapan. Tidak ada yang bisa memberikan garansi, tidak bisa memberikan jaminan kepada kita untuk kemudian. Yang bisa memberikan jaminan adalah kita sendiri. Kita mengerti, mempunyai pengertian yang lengkap, wawasan yang lebih baik. Menggunakan kehidupan ini untuk banyak berbuat baik. Berbuat hal-hal yang berguna. Kita akan meninggalkan dunia ini dengan tenang. Kalau nanti kering kematian datang, Panyawaro berangkat, ya berangkat. Saya tidak menyesali hidup ini. Karena saya sudah mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik. Saya tidak mencemaskan kemudian saya akan kemana. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, di kemudian kita akan menikmati yang baik. Dan itu berlaku bagi siapapun. Kita tidak usah khawatir, wah nanti di sana surganya dikapling-kapling. Yang gak pernah sembahyang, kapiran dan sebagainya. Tidak ada urusan untuk itu. Kalau Anda mengisi kehidupan ini dengan baik, melakukan hal-hal yang baik yang berguna, akibatnya akan tentu baik bagi ibu bapak saudara. Tidak ada kecemasan dan tidak perlu mencemaskan sesuatu. Saya harus berhenti dan ini sudah 8:30. Masih ada waktu kira-kira 20 menit ibu bapak untuk mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan. Sekali lagi semoga uraian ini bermanfaat. Mari kita remove, mengambil kecemasan yang ada di dalam diri kita dengan latihan, dengan pengertian. Hanya kita sendiri yang bisa mengurangi, tidak sekaligus mengurangi kecemasan itu. Tidak orang lain dan tidak ada backing untuk itu. Mari kita berusaha untuk kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Sambil menunggu pertanyaan, kami persilahkan kepada Yang Mulia untuk sekedar membasahi tenggorokan. Membasahi tenggorokan. Karena banyak sekali berbicara. Kami buka kesempatan kepada para hadirin. Namun karena terbatasnya waktu, kami coba untuk mempersilahkan 3 orang penanya terlebih dahulu. Masing-masing hanya mengajukan 2 pertanyaan dulu dengan syarat singkat dan jelas. Kemudian kami utamakan sesuai dengan tema pada malam hari ini. 2 pertanyaan. 2 pertanyaan untuk Mas. 2 penanya ya. Oh, 2 penanya. 2 penanya, lalu masing-masing penanya bisa mengendalikan dirinya untuk 1 pertanyaan. Oh, malah sehingga lebih. 2 penanya, 2 pertanyaan. Baik, nanti. Baiklah, 2 penanya dan masing-masing hanya 1 pertanyaan saja. Kami persilahkan, mohon singkat dan jelas. Silahkan Pak Pri. 1 lagi, silahkan mempersiapkan diri. Nama kami Priyanto, terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami. Pertanyaan yang akan kami ajukan adalah, di dalam kehidupan masyarakat ini, ada yang mulia,
kaya raya, Ada yang mulia, kaya raya. kaya raya serba mewah dan berlimpah, Iya. menikmati kesenangan. Namun ada juga yang hina, miskin, Iya. sangat kekurangan, Iya. hidupnya menderita, Iya. tidak bahagia. Iya. Satu contoh, kita punya utang. Padahal pada setiap saat bila kita teringat mempunyai hutang, maka akan timbul perasaan cemas dan khawatir kalau tidak bisa membayar hutang. Iya. Rasa cemas dan khawatir adalah merupakan faktor-faktor yang dapat mengganggu kondisi kesehatan. Iya. Bisa mengakibatkan sakit jantung, tekanan darah tinggi, Iya. stres dan lain sebagainya. Kalau boleh langsung ke pertanyaannya. Lalu bagaimana orang yang dalam keadaan demikian itu bisa bebas dari rasa cemas? Itulah pertanyaan kami. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Satu lagi penanya. Saya lagi mikir ini jawabnya pendek atau panjang. Iya. Saya Silahkan, Pak, bisa berikutnya. menjawab amat pendek sekali. Silahkan penanya berikutnya. Silahkan. Ya, Mohon para hadirin mari. tenang Iya. supaya kita bisa memperhatikan pertanyaan dengan baik. Terima kasih. Nama saya Priyo, Pak. Ini Bandai. penanya dan pertanyaannya istimewa ini. Enggak, Bandai. Silakan. Sekedar tanya aja masalah tadi yang Bandai katakan karma tadi. Iya, karma. Iya. Jadi seperti ilustrasi yang Bandai ceritakan Mohon bahwa maaf Pak Priyo ya. ya, Ya silakan. jadi Bandai menceritakan bahwa saya punya karyawan sudah 20 tahun Iya, iya, mendadak tiba-tiba nyuri. iya, iya. Itu adalah karma saya. Iya, berbuah. Iya, Berbuah ya. berbuah. Oke. Iya, karma Jadi saya. masalahnya sekarang kan saya sudah 20 tahun itu kan saya sudah berbuat baik, Bandai. Iya, Kalau saya jelek kan mesti 2 tahun sudah keluar. iya, iya. 20 tahun pasti ada suatu baiknya. Iya, iya. Setelah dia nyuri, saya ketahuan saya laporkan polisi, akhirnya di penjara. Kira-kira karma apa yang harus saya terima gitu, Pak? Terima Iya, kasih. iya, iya, iya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik. Saya menjawab yang pertama dulu. Berkelebihan, ada yang mulia, ada yang kekurangan. Tetapi yang kekurangan maupun yang berkelebihan ini punya kecemasan. Mengapa? Pak Prianto, betul ya namanya ya? Pak? Ya, Pak Prianto mengatakan karena dia hutang nanti dan memikirkan hutangnya tidak bisa membayar, timbul kecemasan. Bagaimana ini untuk mengatasi kecemasan? Ya gampang sebetulnya. Utang aja akeh-akeh. Betul. Siapa yang create? Siapa yang menciptakan kecemasan itu? Kita sendiri. Kalau kita hutang sesuai dengan takaran kita tidak bisa menakar persis, tetapi kan bisa toh. Gaji saya sekian, penghasilan saya sekian. Kalau saya hutang 100 juta, tidak mungkin saya bisa membayar dalam waktu 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau saya hutang 1 juta dengan gaji sekian, penghasilan sekian, 3 bulan pasti lunas. Kalau tidak mempunyai sapaya, tidak mempunyai pertimbangan, perhitungan, kemudian ngawur, itu dorongan keserakahan yang timbul. Bukan pertimbangan yang sehat. Akan timbul masalah. Masalah itu membawa kecemasan. Siapa yang membuat kecemasan? Kita sendiri. Kalau kita berhati-hati, kalau kita menakar kemampuan kita sesuai perbuatan kita, keputusan kita sesuai dengan kemampuan kita, selain dengan niat yang baik, kita akan mengurangi kecemasan, kita akan mengurangi persoalan. Nah sekarang sudah terjadi Bante, masalahnya ini sudah terjadi.
Hutangnya ini sudah banyak dan dia cemas, dia tidak bisa membayar. Bagaimana ini caranya mengatasi kecemasan? Ya jangan dilimpahkan kepada saya. Pikirlah sendiri, berusahalah sendiri, sekuat tenaga, hutang itu harus dibayar, selesai. Apa Bante tidak bisa kasih ilham di mana ada harta karun? Lah, nanti digali ya, wali sana gali. Dapat satu lempeng itu, wah, hutang bisa terbayar ini. Tapi tahu-tahu ada tulisannya. Baca apa ini? Maaf, Anda belum beruntung. Ya itu konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Bisa-bisa dia dituntut masuk ke penjara, iya itu konsekuensi. Karena karma sudah dilakukan. Saya ingin memberikan koreksi karma. Karma artinya perbuatan, bukan nasib, bukan yang kita alami. Saya memberikan khotbah ini membuat karma baik. Anda memberikan minum, memberikan makan, menolong obat kepada yang sakit. Saya membuat karma baik. Menipu, mencuri, menghina, memfitnah, membuat karma juga. Karma jelek. Karma baik dan karma jelek berakibat. Akibatnya itu ya kita ditipu, kita kemudian kecelakaan, kita kemudian mendapatkan musibah. Itu tidak tepat dikatakan, wah karmaku, tidak tepat. Karmaku berbuah. Karena karma itu action. Apa yang kita lakukan itu karma. Yang kita alami itu akibat karma. Bante, kalau misalnya karyawan itu saya kemudian laporkan ke polisi dan kemudian dia diproses menurut hukum, kemudian dia diadili, kemudian dia masuk penjara. Boleh tidak seorang Buddhis melakukan itu? Boleh, sudah. Apakah itu bukan kejahatan? Tergantung. Apakah cetana, apakah niat Anda mengambil keputusan itu? Kalau niat Anda mengatakan ini sudah rada berat ini, dia melakukan ini sudah keterlaluan ini, harus ada cara supaya dia sadar dan dia tidak mengulangi apa yang dia lakukan. Tidak mempan hanya dengan nasihat agama, dengan norma agama, harus dengan hukum. Karena ajaran agama, hukum karma itu norma agama, moral. Tidak ada enforcement, tidak ada pemaksaan. Tapi kalau hukum positif yang diundangkan oleh negara itu ada enforcement. Kalau kamu melanggar ada pemaksaan. Mengapa Bante diciptakan hukum-hukum positif itu? Kalau orang tidak mau nggatek lagi hukum moral, norma moral, tidak mau nggatek lagi, tidak mau mengerti, tidak punya keyakinan lagi terhadap hukum karma, bahwa semua perbuatan berakibat, masa pedulilah, dia nerak saja, dia berbuat seenaknya saja. Hukum negara, hukum positif berjalan. Karena hukum negara ada enforcement itu pemaksaan, ada sanksi, ditangkap, diadili. Norma agama tidak ada. Saya menganjurkan jangan berbuat jahat itu. Ya jangan maling, jangan minum minuman keras. Ya kalau dia mau maling bagaimana Bante? Kalau dia minum minuman keras bagaimana? Kalau dia mau berbuat jahat bagaimana? Ya wis. Ayo Bante, sama-sama kita dia digerebek. Ulama bukan polisi, saudara. Dan ulama tidak boleh jadi polisi. Rohaniwan adalah rohaniwan. Rohaniwan jangan jadi polisi. Sebaliknya polisi juga jangan jadi rohaniwan. Nah kalau rohaniwan mau jadi polisi, wah ayo kita gerob, ayo kita gerebek, ayo kita adili, ayo kita hancurkan. Ini rohaniwan apa polisi? Itu tugas polisi, bukan tugas rohaniwan. Rohaniwan itu mengajarkan norma agama, tidak ada pemaksaan, anjuran, himbauan. Enforcement itu hukum negara.
Tidak nggatek hukum agama, norma agama, hukum negara jalan. Boleh. Niat kita untuk mendidik. Semoga dia berubah. Karena mengubah sikap mental, mengubah moral itu sulit sekali. Kalau orang terpaksa, orang malu, orang takut, dia bisa berbuat baik. Dia bisa menghindari kejahatan. Tapi moralnya, mentalnya tidak berubah. Ada kesempatan dia melakukan kejahatan itu. Mendengarkan khotbah, mendengarkan ceramah. Selama puasa tiap minggu saya dhamma kelas 2 jam. Hari Selasa meditasi, hari Minggu masih khotbah. Orang mendengar, mengerti. Masih saja ada umat Buddha yang bermacam-macam, yang bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Ya, karena moralnya, mentalnya tidak berubah. Tujuan dari agama Buddha itu bagaimana mengubah moral, sikap mental seseorang. Karena kalau moralnya tidak berubah, perilakunya tidak akan berubah. Berubah Bante? Iya, karena terpaksa, karena malu, karena tidak ada kesempatan. Kelihatannya baik. Polisi kan pernah mengatakan saya biku, C itu sama dengan N plus K. Kriminal, perbuatan kriminal itu sama dengan niat plus kesempatan. Ada niat mau mencuri, tidak ada kesempatan. Banyak orang begini, ada polisi, ada apa. Tidak jadi dia berbuat jahat. Tidak ada kesempatan. Tapi kalau ada kesempatan, nyuri, marah, berbuat onar. Nah sekarang ada kesempatan. Materi-materi uang berserakan begitu, tapi tidak ada niat. Orang itu tidak akan berbuat jahat. Jadi kalau ada niat, ada kesempatan, ada kriminal. Ada C sama dengan N plus K. Ada niat tok, tidak ada kesempatan, tidak bisa. Banyak kesempatan, tapi sedikit pun tidak ada niat untuk berbuat jahat. Tidak terjadi kejahatan. Tetapi, kalau kita melaporkan polisi, apa itu anggota kita, kemudian karyawan kita, kemudian yang lain, dengan niat, hancur kamu sekarang. Rasain kamu sekarang, kapok kamu sekarang. Mati di penjara beneran ya. Orang nyepet-nyepeti, nyebel-nyebeli, rada dikelilip. Kejahatan. Meskipun kita tidak ikut melakukan. Meskipun polisi menuntut dengan wajar, sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Dia dihukum sesuai dengan pelanggarannya. Dan dia keluar dengan sehat. Dia tidak mati, dia tidak celaka, dia tidak hancur. Tetapi harapan kita, niat kita seperti itu kejahatan. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan cetanahang bikawe kamang wadami. Karma perbuatan itu nilainya, bobotnya ditentukan oleh motivasi, oleh niat kita. Dalam bahasa Arab dikatakan nawaitu. Nawaitunya bagaimana? Nawaitu itu niat. Apa niat saudara? Apa motivasi saudara yang mendorong saudara mengambil keputusan itu? Apakah umat Buddha boleh jadi hakim? Boleh. Bagaimana dia harus mengetok palu? Dia harus menghukum seseorang. Dia harus dipenjara, dia harus menderita. Lakukanlah dengan niat yang baik. Minimal kita menjaga pikiran kita. Kalau tidak bisa menghindari keputusan yang harus diambil. Dengan keputusan yang saya jatuhkan ini, supaya dia sadar, dia kapok, terjadi perbaikan. Kalau tidak terjadi bukan kemampuan kita, di luar kemampuan kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita menjaga niat baik kita. Kita menjaga positive thinking kita. Kita berpikir positif pada siapapun. Dengan harapan dia menjadi baik. Karena itu kalau Pak Priyo mau menuntut yang bocengli itu ya kerjakan saja dengan niat semoga dia menjadi baik. Saya tidak bisa menceramai seperti Bante itu nanti diceramai sampai meniren ya dia tidak akan gatek. Ya harus dengan cara yang lain. Ceramah dengan cara yang lain. Mungkin harus diborgol, mungkin harus masuk penjara, mungkin harus mendapatkan pendidikan kembali. Semoga dia berubah menjadi baik. Kita lakukan. Ada juga yang menulis email kepada saya. Dia dulu suka bermeditasi, mengerti Dhamma dengan baik. Rencananya tidak menikah, akhirnya dia menikah. Dia tinggal di Malaysia. Suatu ketika dia tulis,
Bante, saya sekarang menjadi pimpinan satu perusahaan yang besar. Bagaimana saya menggunakan tangan saya untuk membuat keputusan, memutuskan sesuatu, membuat PHK, membuat sanksi, apakah boleh? Satu siksaan di dalam hati saya. Saya tidak tega melihat dia kena pemutusan hubungan, dikeluarkan. Bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, bagaimana dia kecewa, bagaimana dia menderita. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya pertahankan, dia akan membuat pembusukan di dalam company ini, di dalam perusahaan ini. Dia akan menular penyakitnya pada pegawai-pegawai yang lain. Saya balas, lakukan saja. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan kesalahannya. Kalau memang sudah seharusnya dikeluarkan untuk menjaga kepentingan yang lebih besar, keluarkan saja. Dengan cetana, dengan niat. Semoga dengan keputusan ini dia sadar, dia menjadi lebih baik. Apalagi kalau Anda memutuskan itu dengan sedikit nasihat. Mudah-mudahan dengan meninggalkan tempat pekerjaan ini kamu bisa mandiri. Mengubah sikapmu yang kurang baik. Ini menjadi pelajaran yang berharga. Kamu bisa mengambil hikmah dari keadaan yang tidak menyenangkan ini. Semoga kamu menjadi orang yang lebih baik. Kalau syukur kita bisa memberikan sedikit nasihat. Tidak ada sesuatu yang dikatakan tidak benar, salah dan sebagainya. Kita melakukan dengan niat yang baik. Ya saya marah Bante, ya. Biarosana patigasanya nanya manya satu kami jaya. Meskipun marah dan membenci, jangan mengharap orang lain celaka. Marah dan membenci tidak baik. Tapi kalau tidak bisa menahan, ya bolehlah, okelah. Marah ya marahlah, membenci ya membencilah. Tetapi jangan mengharap orang lain celaka. Kita menjaga pikiran kita setidak-tidaknya masih di dalam koridor niat yang baik. Apapun keputusan yang kita ambil. Saya kira cukup sekian Ibu Bapak. Kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang. Dan ini sudah akhir bulan Juni. Bulan Juli mulai tanggal 14 di wihara ini ada biku yang akan menetap 3 bulan dalam masa wasa. Dan nanti Daya Kasaba akan membuat jadwal. Dan juga mungkin latihan-latihan meditasi. Biku yang berwasa di sini bisa memberikan bimbingan. Hanya mungkin karena sibuk harus memberikan kuliah di Salatiga, memberikan kuliah di Malang, di tempat lain, tentu tidak bisa sepenuhnya berada di wihara ini. Oleh karena itu nanti jadwal akan diatur, judul-judul akan diumumkan, dan kemudian Ibu Bapak akan mendapatkan pemberitahuan sehingga bisa mengikuti dan belajar Dhamma yang lebih luas, lebih banyak, lebih mendalam lagi. Sekali lagi semoga bermanfaat. Dan marilah kita berjuang, kita maju, kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri sambil membantu yang lain untuk maju. Semoga semua makhluk berbahagia. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan anumodana kami haturkan kepada Yang Mulia Bante. Karena kita semua telah mendapat pendidikan Dhamma dengan penuh meta dari Yang Mulia Sri Panyawaro Mahanayaka Thera. Sebelum kami akhiri, perlu kami umumkan sekali lagi bahwa Dhamma kelas berikutnya adalah pada hari Jumat 4 Juli pukul 18.30 dengan tema hidup sukses dan bahagia akan disampaikan oleh Yang Mulia Biku Utamo Thera. Demikianlah telah selesai acara Dhamma kelas pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan memanjatkan Tiratana Puja yang akan dipimpin oleh Romo Pandita Pujo Dharma Suryo. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami
Supatipanno bhagavato sawaka sangඝo Sanghang namami. Sekian ibu-ibu dan bapak-bapak, kami mengucapkan selamat malam, selamat jalan dan namo buddhaya.